Salam kakak-kakak para pegiat anak di seluruh Indonesia. Kita berjumpa dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu, sebuah program kerjasama antara YKB dan Bina Warga, di mana kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan khususnya para rekan-rekan pegiat anak, dan kita akan sama-sama mencari ide untuk menyampaikannya kepada anak-anak di berbagai kelas, di kelas batita, balita, dan juga kelas kecil, kelas besar. Kita bersama-sama juga didukung oleh para pegiat anak dari berbagai tempat di Indonesia yang rindu untuk berbagi ide-ide kreatif untuk membuat pengajaran pelayanan kita kepada anak-anak menjadi lebih baik lagi. Dan semua apa yang disampaikan berbasis pada perjumpaan online, yaitu video conference. Jadi kita mau memaksimalkan interaksi dengan anak-anak, di mana kita akan melayani. Hari ini kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan dari Keluaran 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17 dengan tema Tanda bagi Musa. Mengawali seluruh acara kita, mari kita datang kepada Tuhan, memohon hikmat, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena hari ini kami boleh bersama-sama bersiap untuk melayani anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan. Kami para pegiat anak datang bersama-sama untuk memohon hikmat kepada Tuhan. Ya Roh Kudus, kuasailah setiap kami, agar kami mengerti pesan firman Tuhan, dan kami juga tahu, diberikan kemudahan untuk menyampaikannya kepada anak-anak yang Tuhan percayakan. Kami siap untuk bersiap-siap dalam pelayanan ini, dalam Kristus. Amin. Hadir bersama-sama dengan kita, ada Pendeta Santi Manurung yang akan berbagi tentang pesan yang khusus yang kita akan sampaikan kepada anak-anak. Juga ada Kak Elizabeth dan Kak Medi yang nantinya akan berbagi ide-ide kreatif bagaimana menyampaikan pesan itu, pesan yang didapat dari firman Tuhan kepada anak-anak dengan cara yang menarik tentunya. Langsung saja kita meminta Pendeta Santi untuk membawa kita untuk menemukan pesan dari Keluaran 4 ayat 1 sampai dengan 17. Silakan Pendeta Santi. Terima kasih Pendeta Hendra. Mari bersama-sama kita membaca Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 17. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?" Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, "Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu." Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan?
Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai ini membuat tanda-tanda mujizat." Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, kisah dalam kitab ini pertama-tama bukan tentang Musa. Kisah ini dalam kitab ini justru bermula dari cerita tentang penindasan yang dialami bangsa Israel di Mesir. Kisah Keluaran dimulai dari terjadinya sebuah ketidakadilan yang menempatkan bangsa Israel dalam posisi tidak berdaya. Tindakan genosida dianggap sebagai tindakan yang bijaksana. Itu bisa dibaca dalam Keluaran 1 ayat 10. Penindasan yang dialami oleh umat Israel pertama dilakukan dengan menerapkan kerja paksa. Raja Israel memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani melahirkan untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir. Namun para bidan ini orang yang mengikuti nurani mereka, sehingga mereka memikirkan bagaimana ya cara masuk akal untuk melindungi perempuan Ibrani. Dan kekejaman Firaun tidak berhenti hanya di situ. Ia memerintahkan melemparkan segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Bisa dibaca dalam Keluaran 1 ayat 22. Musa lahir di tengah-tengah situasi penindasan. Dan Allah memperhatikan seruan permohonan umat Israel. Dalam situasi keprihatinan itulah Allah mengutus Musa. Bagaimana respons Musa atas undangan Allah untuk berpartisipasi membebaskan umat Israel dengan mengungkapkan kekhawatirannya? Wajar Musa khawatir kalau umat Israel tidak mempercayainya. Respons Musa yang khawatir ini menarik, sebab ternyata Musa tidak menutup-nutupi atau seperti berpura-pura sanggup mengemban misi dari Allah. Dan Allah memahami kekhawatiran Musa. Kekhawatiran ini dipahami oleh Allah mengingat Musa dulunya juga pernah meninggalkan Mesir sebagai seorang pelarian. Karena itu, Allah memberikan 3 tanda untuk meyakinkan Musa dan Israel. Yang pertama, tongkat menjadi ular, ayat 2 sampai 4. Ada beberapa penafsir berpendapat bahwa pemakaian tongkat sebagai media itu menghadirkan tanda, memiliki alasan pragmatis, yakni karena pada saat itulah hanya tongkatlah benda paling dekat yang ada pada Musa. Ada juga penafsir berpendapat pemilihan tongkat menjadi ular dengan pertimbangan bahwa ular adalah hewan yang menyimbolkan otoritas. Ketika Musa nanti memperlihatkan tanda ini kepada orang Mesir dan orang Israel yang telah lama hidup dalam tradisi Mesir, mereka akan menghormati otoritas pesan yang disampaikan Musa. Tangan yang terkena kusta. Dengan memperlihatkan tangan yang terkena dan sembuh dari kusta, orang-orang Israel diharapkan akan percaya bahwa kuasa yang dimiliki Musa berasal dari Allah. Air sungai Nil menjadi darah di ayat 9. Perubahan air sungai Nil yang dibawa ke tanah kering menjadi darah membawa pesan bahwa Allah mengingat bayi-bayi yang menjadi korban yang menggenangi sungai Nil ketika mereka dilemparkan ke sana. Menggambarkan keprihatinan Allah bagi Israel yang menderita karena penindasan. Juga bayi-bayi yang menjadi korban paling tidak berdaya. Ketiga tanda itu diberikan Allah dengan penuh pengertian akan situasi Musa. Agar apa? Agar Musa tidak ragu lagi dan gentar dalam mengerjakan tugas dan panggilan. Namun Musa ternyata masih menolak. Karena Musa menyadari ia tidak pandai bicara. Allah murka. Mengapa Allah murka? Allah itu sosok yang lemah lembut dan penuh kasih.
Ia lebih sering berbicara dengan gaya yang dialogis dengan orang-orang yang ia kasihi untuk mempertimbangkan kondisi mereka. Ia berikan janji penyertaan dan melengkapi Musa dengan apa yang dibutuhkan ketika Musa mengemban tugas. Namun Allah bisa saja dapat murka apabila ada orang-orang yang percaya mengerjakan rencananya mencari berbagai alasan untuk menolak tugas yang diberikan olehnya. Tugas yang Allah berikan itu bukanlah tugas yang main-main. Rencana Allah memang biasanya melibatkan respons manusia. Dalam hal ini, mereka yang diutus mengerjakan karya keselamatan sesuai kehendak Allah. Karya keselamatan dari Allah itu pertama tidak bergantung pada bagaimana respons manusia, sebab Allah tidak pernah membatalkan karya keselamatannya hanya karena ada orang-orang yang ia utus untuk ambil bagian di dalamnya menolak mengerjakan karya keselamatan. Di sisi lain, Allah juga tidak membiarkan mereka yang diutusnya bekerja sendiri. Ia selalu menyertai mereka dalam mengerjakan kehendak-Nya agar keadilan yang menjadi perhatian dan keprihatinannya benar-benar terwujud. Allah adalah sosok utama yang berperan dalam pembebasan umat Israel. Ketika Allah mendengar seruan umatnya, ia bertindak. Allah melibatkan Musa dalam karya keselamatan bagi umatnya, meskipun Musa berkali-kali menolak untuk menolong bangsanya dengan berbagai alasan. Apa yang membuat kita bisa bertahan mengerjakan panggilan Allah? Bukan karena perasaan kita mampu melakukannya, melainkan kita memiliki kesamaan visi atau kesediaan melihat situasi dari sudut pandang Allah. Keluaran 4 ayat 1-7 adalah tanda Musa belum dapat melihat situasi. Jadi ketika Musa menolak karena Musa belum dapat melihat dari sudut pandang Allah situasi bangsanya. Ketika Allah mengutus orang-orang yang percaya mengerjakan tugas panggilan darinya, ia pasti memperlengkapi mereka. Allah memberikan Musa 3 tanda. Mengajari Musa dan Harun tentang apa yang harus mereka katakan. Menyertai mereka dalam mengerjakan rencana Allah, kita perlu memiliki visi yang sama dengannya. Kakak-kakak dapat menyimak dan memperhatikan pesan Alkitab jika memang kakak-kakak menginginkan, dengan melihat tayangan ngulik Alkitab. Bahan ini sudah dielaborasi oleh Penatua Ageta berbasis Jemaat GKI Bandar Lampung, tayang tanggal 29 Juni dengan tema Allah yang berbela rasa dan membebaskan. Tema untuk bahan ajar kita dengan tema tanda bagi Musa, kita melihat ada tujuan di beberapa usia. Untuk batita dan balita, anak mengetahui bahwa Tuhan memberikan tanda kepada Musa supaya berani memimpin bangsa Israel. Supaya berani, bahwa Tuhan memberikan tanda kepada Musa supaya berani. Tadi kan Musa khawatir begitu ya, menolak. Lalu kemudian Tuhan meyakinkan dengan memberikan tanda bahwa Musa melengkapi ketika Musa mengemban tugas, diberikan tugas. Untuk yang kelas kecil, 1 sampai kelas 3, anak percaya bahwa Tuhan membimbing mereka untuk berani melakukan hal baru yang mendatangkan kebaikan. Jadi anak-anak, adik-adik kelas kecil itu diajak untuk mau melakukan hal-hal yang baru, yang mungkin sebelumnya belum pernah mereka lakukan. Gak apa-apa, mereka belajar melakukan yang baru karena hal baru ini dapat mendatangkan kebaikan. Sama seperti Musa kan keluar begitu ya dari zona nyaman, dia nggak tahu ini apa, tetapi ya, dia diberdayakan oleh Allah untuk mau melakukan ya hal baru, karya baru, karena memang itu mendatangkan kebaikan. Dan untuk kelas besar, anak tahu bahwa dirinya bisa dipakai Tuhan seperti Musa, dan anak yakin Tuhan memberi kemampuan. Jadi ini kelas besar bisa diberikan contoh-contoh yang lebih mantap agar kelas besar, adik-adik kelas besar kelas 4 sampai kelas 6 itu berdaya ya, percaya begitu, diberdayakan, mereka mampu untuk menjalankan perintahnya karena Tuhan memberikan kelengkapan-kelengkapan yang dibutuhkan oleh adik-adik untuk menjalankan perintah Tuhan. Demikian Pendeta Hendra. Pendeta Santi, terima kasih sekali. Kita menjadi jelas untuk menyampaikan pesan firman Tuhan kepada setiap kelas, batita balita, untuk mengajak agar anak-anak mengetahui bahwa Tuhan memberikan tanda kepada Musa supaya berani memimpin bangsa Israel. Juga
ke kelas 1 sampai dengan 3 SD di kelas kecil, anak-anak percaya bahwa Tuhan membimbing mereka untuk berani melakukan hal baru yang mendatangkan kebaikan. Dan juga anak-anak kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD, anak-anak tahu bahwa dirinya bisa dipakai Tuhan seperti Musa, dan juga anak yakin Tuhan memberi kemampuan menjalankan perintahnya. Wow, kita nggak sabar nih untuk mendengarkan bagaimana cara untuk kita menyampaikan cerita atau pesan firman Tuhan itu ke tiap kategori kelas tadi. Ada bersama-sama dengan kita Kak Elizabeth dan Kak Meidi, para pegiat anak. Kita akan bersama-sama mendengarkannya nanti, tetapi sebelumnya mari kita ikuti pesan-pesan berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kembali kita dalam program persiapan guru sekolah minggu, sebuah program kerjasama antara YKB dan Bina Warga. Dan kita akan bersama-sama mendengar bagaimana kita akan menyampaikan pesan dari setiap kategori usia yang tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Santi. Dan kali ini ada Kak Elizabeth yang akan memberikan ide-ide untuk kategori kelas Batita Balita. Kak Elizabeth adalah seorang pegiat anak yang sehari-hari mengajar di Kinderfield dan juga beberapa aktivitas kegiatan anak lainnya. Langsung saja kita berikan kesempatan untuk Kak Elizabeth berbagi ide-idenya. Silakan Kak Elizabeth. Ya, terima kasih Pendeta Hendra, terima kasih Pendeta Santi untuk kesempatannya. Halo kakak-kakak guru sekolah minggu semuanya, shalom. Perkenalkan saya Kak Elizabeth atau biasa dipanggil Kak Ibat. Hari ini saya berkesempatan untuk berbagi tentang metode pengajaran terhadap kelas balita tentang tanda-tanda bagi Musa. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, yaitu berdasarkan nats kita Kejadian 4 ayat 1 sampai 17. Oke, kita akan mulai saja langsung ya. Apa saja sih metode yang bisa kita lakukan untuk mengajar kelas balita? Jadi sebelumnya kita harus paham dulu tujuannya itu apa. Nah, tujuannya itu secara umum anak-anak mengetahui bahwa Tuhan memberikan tanda kepada Musa supaya Musa berani untuk memimpin bangsa Israel. Sedangkan secara khusus kita mau anak-anak percaya bahwa Tuhan akan membimbing mereka untuk berani melakukan hal-hal baru yang mendatangkan kebaikan kepada dirinya. Oke. Kelas balita ini biasanya range usianya dari umur 0 hingga dari umur 3 sampai umur 5 tahun. Nah, di usia ini anak-anak balita itu sudah bisa kita ajak untuk berinteraksi sehingga kelas kita bisa jauh lebih interaktif. Activities yang bisa kita lakukan untuk kelas balita itu ada berbagai macam. Kita bisa menonton video, kita bisa memainkan puppet show atau juga role play, show and tell, drawing, dan biasanya di akhir pertemuan kita mengadakan kuis atau games kecil-kecilan ya untuk refleksi, sebagai bentuk refleksi dari kelas kita hari itu. Oke, kita akan mulai pertama dari video. Video atau slideshow biasanya pasti teman-teman guru sekolah minggu sudah biasa menggunakan metode ini ya. Kita bisa mencari video dari YouTube atau dari Google, atau kita bisa cari gambar di Google, lalu kita buat slideshow sendiri. Dan kita
showing, kita putarkan itu ke anak-anak dan kita bisa nonton bersama. Seperti yang sudah saya siapkan di sini, ini videonya cocok untuk cerita hari ini, yaitu tanda-tanda bagi Musa. Nah, kita bisa cari di YouTube, nanti linknya boleh saya share. Dan kebetulan video ini berbahasa Inggris, jadi saya coba mute audionya, lalu saya akan coba bercerita menggunakan bahasa sendiri. Nah, di video ini berawal dari kisah tentang penampakan di Allah kepada Musa. Ya, ini sebagai bentuk bridging awal, kita bisa bridging lagi supaya recall memorinya anak. Apakah mereka kira-kira masih ingat nggak sih cerita yang sudah diceritakan oleh guru sekolah minggu lalu? Nah, lalu selanjutnya kita bisa lihat di sini sudah mulai masuk ke tema kita hari ini. Nah, kita bisa bercerita tentang bahwa Allah itu mau memakai Musa sebagai perpanjangan tangan Allah untuk melepaskan bangsa Israel. Nah, kita cerita dengan bahasa kita yang lebih mudah dimengerti oleh anak-anak ya. Seperti contoh, lihat itu Musa, tongkatnya dilempar lalu berubah menjadi ular. Lalu setelah itu Allah meminta Musa memasukkan tangannya ke dalam saku, dan begitu dikeluarkan, tada, tangannya itu seperti penyakit kusta. Tapi ketika dimasukkan kembali dan dikeluarkan kembali, tangannya tidak apa-apa. Nah, lalu ada lagi satu tanda mukjizat lagi, yaitu Musa disuruh ambil air lalu berubah menjadi darah. Nah, jadi metode bercerita menggunakan video ini juga menarik. Mungkin lebih menarik lagi kalau kita berkesempatan untuk kita download videonya, kita edit sendiri, kita buat suara kita menjadi dubbernya gitu ya, kita voice over sendiri. Jadi anak fokus lihat video dan mendengarkan cerita dari si storyteller itu sendiri. Nah, selanjutnya kita lihat slide selanjutnya ya. Kita juga bisa mengadakan puppet show. Nah, puppet show itu kita bisa setting layar kita, background kita gitu ya. Kita bisa setting dengan situasi saat itu. Kita bisa cari gambar, mungkin gambar keadaan Mesir pada saat itu, atau mungkin gambar istana atau apapun. Lalu kita cari gambar di Google, bisa kita cari gambar-gambar Firaun, gambar Musa gitu ya. Lalu kita adakan, kita print out, lalu kita buat dialog singkat tentang mereka. Hai, aku Musa, hari ini aku mau menemui Firaun. Nah, gitu. Lalu di sini juga saya ada tongkat. Lihat adik-adik, ini adalah tongkat Musa. Musa akan mengubah tongkat ini menjadi cereng, menjadi ular. Seperti itu. Mungkin kayak wayang mungkin ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa bermain role play. Apa itu role play? Role play adalah bermain peran. Nah, kita bisa berbagi peran. Di sini kita bisa berbagi peran dengan orang tua anak sekolah minggu, anak sekolah minggunya, yang pasti juga dengan partner kita ya, dengan teman guru, sesama guru sekolah minggu, kita bisa berbagi peran. Lalu kita bisa setting virtual background masing-masing gitu ya. Mungkin untuk yang berperan Allah, apa backgroundnya mungkin semak-semak api gitu kan, atau kalau yang berperan sebagai Musa nanti backgroundnya apa gitu. Lalu kita juga bisa dukung dengan kostum, lalu dengan berbagai macam properti yang bisa kita gunakan, seperti kita bisa gunakan bedak atau tepung ya, kita masukkan ke kantong gitu, kayak tangan kita masukkan ke dalam kantong, lalu kita darah putih semua seperti kena kusta. Tapi ketika kita masukkan tangan lagi ke dalam kantongnya, ya kita pura-pura nih sambil ngelap tangan gitu kan, begitu keluar, sudah sehat gitu. Terus kalau
darah air Sungai Nil menjadi darah, kita juga bisa siapin air dengan pewarna makanan merah gitu ya. Ya pokoknya kita bisa bermain peran sedemikian rupa lah. Kita bisa juga libatkan anak-anak, mungkin anak-anak bisa jadi orang-orang Mesir yang seperti Firaun, orang Mesir yang kayak no, saya tidak percaya gitu kan. Yang bisa mungkin dialognya seperti, enggak, kamu pasti bohong, kamu pasti penyihir, kamu pasti bisa menyihir tongkat menjadi ular. Saya tidak percaya bahwa itu adalah tanda dari Allah. Seperti itu. Jadi ada interaksi antara si guru dan anak sekolah minggunya. Nah, selanjutnya ada teknik show and tell. Show and tell ini kita show gambar, lalu kita tell tentang gambar tersebut. Kita juga pakai background bisa gitu ya. Untuk show and tell itu sebenarnya hampir sama kayak puppet show, cuman bedanya tadi itu puppet kan kita benar-benar memainkan puppetnya sendiri gitu ya. Lalu kalau show and tell ini kita lebih membuat gambar yang kita create menjadi sebuah slide. Jadi kayak seperti ini. Jadi anak fokus lihat slide. Nah, di sini ada sounds-nya. Lalu kita bisa bercerita, hai adik-adik, kita lihat di gambar, di layar. Adik-adik tahu nggak ini siapa? Gitu. Nah, oh itu Musa, ya lihat di sini Musa sedang apa? Kita cari gambarnya, kita urutkan secara sequencing ya, kita urutkan berurutan ceritanya, lalu kita tambahkan sounds-nya, gitu ya. Kalau ada sounds-nya, lalu setelah itu, nah ini sources yang saya gunakan untuk membuat slide-slide tadi. Seperti yang kakak-kakak lihat ya, slide saya penuh warna-warni, penuh coret-coret, penuh gambar sana-sini. Itu karena kita kan mau ngajar balita. Balita itu butuh sesuatu yang atraktif, sesuatu yang menarik. Jadi kakak-kakak guru sekolah minggu juga bisa pakai baju yang agak lebih berwarna mungkin ya. Dengan menggunakan background yang cukup berwarna-warni seperti yang saat ini. Nah, saya menggunakan Slides Go untuk membuat slide-nya, atau saya juga bisa menggunakan Canva untuk menggunakan template slide. Kita bisa pilih banyak template slide yang sudah mumpuni, sudah cukup warna-warni, gambarnya bagus, dan juga template tersebut menyiapkan template-template lain yang kita kayak tinggal cuma ganti-ganti kata-katanya doang aja. It make your life easier, kakak-kakak, tenang aja. Dan Canva itu biasanya saya untuk kalau saya nggak ketemu satu frame gambar yang gambar yang utuh yang saya mau gitu ya, saya cari gambar, saya remove background, saya create jadi satu story gitu ya, jadi satu frame yang bagus yang berkaitan dengan cerita yang mau saya ceritakan gitu. Itu dilakukan karena saya memang tidak jago gambar, jadi buat kakak-kakak yang nggak jago gambar, nggak jago animasi, make it easier lah gitu dengan cara seperti itu. YouTube, Google.com itu udah pasti ya, semuanya pasti menggunakan media-media tersebut. Lalu saya juga biasanya menggunakan komikalkitab.com dan juga lapsong.co.nz. Untuk komikalkitab.com itu saya juga di situ banyak banget gambar-gambar, banyak banget cerita-cerita Alkitab yang bisa kita gunakan. Bisa kita download gambarnya. Itu free use, tapi kalau kita mau donate untuk pengembangannya juga boleh, silakan langsung saja. Nah, selanjutnya adalah drawing. Kegiatan drawing ini, kegiatan menggambar ini adalah kegiatan yang sangat disukai oleh anak-anak usia balita. Kasih mereka krayon, kasih mereka kertas, mereka akan berusaha mengembangkan imajinasinya sendiri. Nah, untuk drawing ini kita bisa gunakan virtual whiteboard, ya dari Zoom-nya ada. Ya mungkin kakak-kakak lebih jago menggunakannya ya, bisa lah pasti ya sudah. Dan Jamboard, di Jamboard ini kebetulan saya juga sudah siapkan. Saya sehari-harinya mengajar menggunakan Google Meet, jadi saya familiar sekali dengan aplikasi-aplikasi dari Google. Nah ini saya coba pakai Google Jamboard ya. Saya siapkan gambar di sini. Lalu setelah itu ini gambarnya
wah lihat adik-adik, ya kita bisa sambil cerita gitu kan, ini gambar apa ya? Oh ya ini gambar Bapak Musa. Aduh kasihan ya Bapak Musa ini, kok bajunya masih polos, yuk kita warnain yuk. Nah Bapak Musa ini mau pergi mengembalakan domba-dombanya. Jadi sambil bercerita sambil kita warnain, kita juga bisa share link, jadi anak-anak juga bisa ikutan mewarnai kalau mereka mau. Pastinya dengan pendampingan orang tua ya. Nah, selain itu kita juga bisa kembali lagi. Nah, bisa menyiapkan paper dan stationeries ya. Kita bisa gunakan garis kertas dan krayon. Kita bisa menggambar bersama anak-anak. Yuk anak-anak kita gambar api. Api ini melambangkan Allah. Allah yang menampakkan dirinya kepada Musa. Warna api apa ya? Gitu. Lalu kita gambar Musa, kita gambar apa. Kita bercerita dengan teknik tersebut. Selanjutnya ada quick games atau kita sebut juga quiz gitu ya. Nah, untuk quiz ini kita bisa lakukan, kegiatan ini bisa kita lakukan untuk sebagai refleksi. Nah, kita bisa siapkan soal sebanyak yang kita mau. Nah, contohnya ini, tanda pertama yang lakukan bagi kita bisa buat di slides go tadi ya. Lalu kita bisa bikin linknya jadi dan ada audio, ada gambar, ada GIF atau segala macam. Jadi anak-anak tertarik melihatnya. Oke, tanda pertama yang lakukan bagi Musa adalah apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Air menjadi darah. Coba kita klik jawabannya. No, it's not. Oke, kita balik lagi, coba. Mengubah tongkat menjadi ular. Yeay, benar. Yeay, selesai. Nah, itu kakak-kakak bisa menggunakan hal tersebut. Dan jangan lupa kakak-kakak, setelah kita selesai, kita tutup semuanya, kita rangkum, bahwa rangkuman hari ini adalah aplikasi yang bisa kita aplikasikan dalam hidup sehari-hari, yaitu jangan takut untuk berbuat kebaikan karena Tuhan selalu menyertai. Terima kasih, itu sharing dari saya, semoga itu berguna buat kakak-kakak, dan bisa kakak-kakak guru sekolah minggu jadikan inspirasi untuk mengajar anak-anak kelas balita lebih baik. Terima kasih, jika ada kritik dan saran di warnanya boleh hubungi saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pendeta Hendra. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Elizabeth sudah memberikan ide yang sangat menarik untuk kita bisa menyampaikan pesan firman Tuhan kepada anak-anak di kelas batita dan balita. Dan kita akan segera meminta Kak Medi untuk berbagi ide-ide di kelas kecil dan kelas besar, tetapi sebelumnya mari kita ikuti pesan-pesan berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kembali pada program persiapan guru sekolah minggu, kerjasama antara YKB dan Bina Warga. Kita akan melanjut ke ide-ide penyampaikan pesan firman Tuhan di kelas kecil. Silakan langsung saja Kak Medi. Kak Medi adalah pegiat anak, anggota jemaat Gereja Masih Injili Minahasa, dan juga bagian dari tim Ceria Indonesia, sebuah pelayanan untuk trauma healing bagi anak-anak para korban bencana. Dan langsung saja Kak Medi, waktu kami persilahkan. Wah, itu apaan ya? Wah, adik-adik. Hah? Waduh, kok bisa gitu ya? Coba. Panas. Ini apaan ya? Wah,
apa ya? Waduh, ada api di situ adik-adik. Wah, kok apinya? Wah, apinya ada di semak-semak tapi nggak kebakar. Kakak-kakak, selamat datang di sesi bersama saya. Saya memulai dengan opening yang cukup berbeda. Biasanya kita memulai dengan selamat pagi adik-adik, shalom adik-adik dan sebagainya. Tapi tadi saya mencoba untuk membuka dengan sesuatu yang berbeda, yang mengejutkan, sesuatu yang cetar atau yang surprising, yang mengejutkan buat anak-anak. Kakak-kakak, anak-anak senang sekali dengan sesuatu yang di luar dari perkiraan dia. Waktu kita mengajar anak-anak, perlu sekali ada gimmick-gimmick, ada sesuatu yang membuat anak jadi surprise, jadi kaget, dan jadi, apa nih, ada kejutan-kejutan yang kita bisa buat. Kakak-kakak, selamat datang di sesi khusus. Kita akan belajar tentang sebuah judul yang tadi sudah dijelaskan banyak oleh Kak Pendeta Santi tadi ya, tentang tanda bagi Musa. Tanda bagi Musa, di mana jelas sekali tadi sudah diuraikan kakak-kakak pegiat anak tentang kisah dari Keluaran pasal 4. Nah, hari ini saya pengen kita spesifik khusus buat kelas kecil, kakak highlight atau garis bawahi aplikasi atau tujuan buat adik-adik kelas kecil, dan mereka harus atau bisa, mereka percaya mereka ada keberanian untuk berbuat kebaikan. Itu aplikasi kita kaya. Jadi dari kisah tanda bagi Musa ini, kalau Musa pun ngalamin hal tersebut, dia tiba-tiba dapat tanda-tanda, lalu dia ada keberanian, dia percaya bahwa Tuhan menyertai dia dan dia berbuat kebaikan menolong bangsa Israel, umat Israel. Dan berharap lewat cerita ini adik-adik juga mengalami hal yang sama kakak-kakak. Nah, saya akan mulai dari beberapa hal kakak-kakak. Ada 2 hal utama yang penting yang saya pengen share, apalagi kalau kita ngajar online. Kakak-kakak, dalam kita mengajar perlu pembukaan yang berbeda. Perlu pembukaan yang tidak terduga buat anak-anak. Contoh tadi saya masuk langsung kaget seperti itu. Atau kalau untuk yang kelas kecil misalnya kakak dengan snap kamera, misalnya kita bisa tiba-tiba begitu opening kita langsung masuk jadi kayak gini. Wah, teman-teman, aku pohon nih. Aku punya keluarga, aku punya adik namanya Semak-Semak. Kalau aku paling kakak karena aku paling gede dan tinggi. Aku punya adik Semak-Semak. Tapi aneh, adik aku yang di Semak-Semak itu dicatat di Alkitab ya, kebakar gitu tapi nggak gosong. Gimana ceritanya ya? Yuk kita belajar sama-sama. Jadi misalnya kita masuk udah langsung gimmick-gimmick seperti itu kakak-kakak. Nah, itu pembukaan yang berbeda. Bisa masuk sambil kaget atau bisa jadi pohon seperti itu. Kita bisa pakai apapun. Masuk langsung musik, masuk sambil joget-joget saking senangnya karena aku senang sambil kakak masuk joget-joget gitu ya. Kak Medi seneng banget hari ini adik-adik. Senang sekali karena aku belajar, aku jadi berani karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan aku menolong aku untuk buat kebaikan dan seterusnya. Jadi opening yang menyenangkan dan menarik perhatian. Jadi kita harus mulai memikirkan opening atau pembukaan yang berbeda. Itu ya kakak-kakak ya. Poin yang pertama. Lalu kakak-kakak di dalam pembukaan yang berbeda itu kita bisa interaktif. Di masa online jarang sekali anak mengalami interaktif satu dengan yang lain karena sebagian besar kan dari YouTube dan seterusnya. Nah, saya menggunakan streaming yang live seperti Zoom, Google Meet dan sebagainya supaya kita bisa interaktif sama adik-adik. Hai Brian, hai Jessica, seneng banget Kak Medi hari ini. Brian, kamu pernah takut nggak Brian? Ayo, atau siapa di sini yang berani? Semua diajak ngobrol. Lalu ketika, wah hebat kalian berani, sama seperti seorang tokoh di Alkitab yang berani juga. Lalu kakak-kakak kita bisa mulai mengajar. Nah, kakak-kakak dalam kisah tanda bagi Musa ini, itu beberapa 2 hal penting tadi ya. Kakak-kakak mulai pikirkan pembukaan yang berbeda, lalu interaktif. Boleh pakai ide-ide yang saya juga. Atau saya berharap ini menginspirasi untuk kakak berpikir, oh iya ya, saya mau pakai ide ini dan sebagainya. Lalu, dalam penyampaiannya kakak bisa menggunakan beberapa hal. Bisa lewat virtual background waktu kakak sedang mengajar. Jadi bisa pakai gambar-gambar yang banyak kakak boleh ngulik. Di sini saya akan tunjukin kakak bagaimana kita bisa mencari gambar-gambar dan sangat gampang sekali kalau kita mau ngulik misalnya dari Google gitu ya kak.
khusus untuk cerita ini kakak-kakak tinggal bisa search misalnya di Google, kakak-kakak ketik Exodus 4, Keluaran 4, misalnya Moses Picture Cartoon gitu ya, pakai bahasa Inggris akan lebih banyak pilihan kakak-kakak. Dan ini banyak sekali referensi untuk kita bisa mengulik atau mencari gambar-gambar. Wow, saya ambil gambar yang ini Kak dari bibleheadblogspot.com. Saya suka kartunnya buat anak kelas kecil, lucu. Dan banyak banget Kak. Kakak bisa ngulik semua ada di Google, bahkan di Pinterest juga banyak banget, tinggal kakak ngulik. Ini bisa pakai untuk kelas kecil ataupun kelas besar. Karena kelasnya kita khusus kelas kecil, saya tambahin kartun di sini Kak. Jadi biar cari gambar-gambar yang kartun, dan saya memilih ini nih dari ini Mr. Biblehead ini. Nanti saya akan tunjukin ke kakak-kakak. Jadi dari gambar-gambar itu kita bisa ambil, lalu kakak-kakak bisa jadikan itu menjadi virtual background dan jadi alat peraga waktu kita ngajar. Saya pakai gambar-gambar yang ini kakak-kakak, jadi waktu kita ngajar adik-adik, ada nih satu orang yang berani sama seperti Brian tadi, namanya Musa. Satu kali dan seterusnya, kita bisa ngajar sambil di belakang jadi virtual background. Dan seterusnya, tinggal kita atur tata gambarnya biar enak dilihat oleh anak-anak. Jadi itu salah satu metode kakak-kakak lewat virtual background. Gampangnya kakak tinggal nanti arahin di virtual backgroundnya sudah ada di sini kakak-kakak. Saya coba share biar kakak-kakak juga dapat bayangan gimana sih Kak Medi untuk mengotak-atik virtual backgroundnya. Jadi kakak waktu share screen, virtual backgroundnya sudah pilih pindah mau gambar yang seperti apa. Jadi emang harus latihan sambil ngajar, sambil kakak mempindah-pindahkan gambar-gambarnya gitu ya kakak ya. Itu untuk poin virtual background. Lalu kakak-kakak yang kedua yang kakak-kakak bisa gunakan adalah kakak bisa, ini saya sudah siapin, yang kedua adalah kakak bisa mengajar dengan kakak menggunakan share screen. Kakak-kakak bisa ambil stok-stok dari YouTube, ini dia pas, lalu video-video yang dari YouTube, lalu dari audio-audionya, back sound, lalu efek-efek. Nanti saya akan share kepada kakak-kakak berbagai macam back sound dan juga efek-efek, itu akan menolong. Dan saya berharap kakak-kakak juga cari ngulik sebanyak mungkin back sound yang mendukung. Nah kakak-kakak untuk share screen, ini saya akan beri contoh. Jangan lupa untuk klik share sound kakak-kakak. Kalau kakak ada video, klik optimize for video clip di Zoom biar lebih maksimal. Dan ini sudah ada beberapa Kak. Saya pakai gambar yang tadi saya pilih, saya tambahin di sini ada back sound. Semoga kakak bisa dengar. Back sound yang happy karena anak kelas kecil gitu ya. Lalu saya mulai masuk ke back sound yang agak cukup tegang gitu. Saya kasih efek suara-suara api. Lalu saya masukin aplikasi. Ada 3 poin kata-kata penting yang saya tekankan untuk kelas kecil kakak-kakak. Misalnya kayak gini nih, ada percaya, berani, kebaikan. Jadi kita mau ngajarin adik-adik kita bahwa yuk percaya. Apa itu percaya? Kita sesungguhnya seluruh hati kita taruh kepada Tuhan. Udah percaya aja deh, karena Tuhan akan kasih keberanian buat kita untuk melakukan kebaikan. Sama seperti Musa. Gimana Kak Medi caranya kok Musa bisa punya keberanian itu? Tuhan kasih tanda. Apa tandanya? Nah kakak bisa langsung mulai menceritakan tentang cerita Alkitab tersebut. Kakak boleh tambahin gimmick-gimmick ya Kak. Misalnya bisa pakai gimmick jadi pohon tadi dan seterusnya sambil kakak ngajar. Kita coba ya Kak, saya share dan jadi seperti ini. Selamat pagi adik-adik. Misalnya setelah dari gimmick-gimmick, wah guys. Orang ini berani banget loh. Siapakah namanya? Namanya Musa. Apa kata Alkitab tentang keberanian Musa ini? Kakak mau bacain Keluaran pasal 4 ayat 1 dan seterusnya. Kita bisa baca beberapa ayat saja karena kelas kecil, jadi gak usah terlalu panjang semuanya dibaca, tapi yang poin-poin. Lalu Musa bilang nih, gimana nih kalau mereka gak percaya dan gak mau dengar perkataan aku Tuhan. Lalu Tuhan kasih tanda adik-adik kepada Musa dan seterusnya. Kita ngajar nih ya, aku cepetin kakak. Wah tandanya apa yang terjadi adik-adik? Tuhan bilang gini, ada apa di tangan kamu? Biar suasana. Tongkat.
Dan ketika dilemparkannya lah ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Musa kabur, adik-adik, dia kaget tongkatnya itu jadi ular. Lalu dan seterusnya kita bisa ngajar. Lalu Tuhan kasih tanda lagi ketika dia memasukkan tangannya ke dalam bajunya, tangannya sakit, begitu masuk sembuh lagi, dan seterusnya. Kakak-kakak, saya juga menutup, kita bisa menutup dengan video, audio visual kita mainin kakak, video dan audio. Polanya kakak main backsound aja kakak, lalu kakak bisa masuk langsung ke poin di mana Musa nolak. Aduh, jangan aku deh Tuhan, lain aja, jangan aku Tuhan, aku tidak tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah, aku gak bisa ngomong. Tuhan bilang, Musa, aduh, kamu harus berani, percaya sama aku, dan seterusnya. Kita bisa tambahin highlight atau aplikasi-aplikasi kita kakak. Lalu kita sharing lagi soal tanda itu, tanda bagi Musa. Tuhan kasih tanda adik-adik. Tuhan bilang, Musa, apa yang ada pada kamu di situ? Tongkat Tuhan. Coba kamu pegang tongkat itu, lempar ke tanah. Wah, apa yang terjadi? Jadi ular. Masukkan tangan kamu ke dalam baju, langsung tangannya sakit, keluar, sembuh lagi. Bahkan kalau mereka tetap nggak percaya, kamu bisa buktiin air bisa jadi darah. Wah, tanda-tanda itu membuat Musa jadi percaya dan berani. Akhirnya dia berbuat kebaikan adik-adik. Dia mau dipakai Tuhan, diutus untuk membebaskan bangsa Israel dan seterusnya. Kita bisa lanjutin ke video-video dan selanjutnya kakak. Nah, lalu kita bisa kembali ke poin-poin yang kita mau share kakak tentang percaya, berani, dan kebaikan. Itu untuk share screen kakak. Please maksimalkan hal-hal untuk mendukung audio visual, video audio. Jangan sampai kosong, karena anak-anak kita sudah terbiasa dengan audio visual, dengan game, video, dan segala macam. Ketika kita pakai bahasa digital anak-anak hari ini kakak, audio visual itu akan lebih mudah masuk karena mereka udah biasa dengan seperti itu. Nah kakak, gimmick yang sama juga, yaitu yang ini nih ya, yang ketiga kakak bisa mengajar dengan menggunakan whiteboard. Ini seru banget kakak kalau yang seneng gambar, ini bisa sangat dieksplor banyak hal di sini kakak bisa pakai whiteboard seperti ini, atau bisa dari slide kakak. Jadi misalnya kakak lagi ngajar, kakak bisa ganti-ganti warna, misalnya di situ Musa gitu ya. Oke, kita gambar Musa. Adik-adik, di sini Musa dia lagi bertemu dengan suara Tuhan tuh di semak-semak yang ada api-apinya. Terus kita gambar nih kak, kan api-apinya kita gambar nih, kita kasih api-api gitu ya kak. Bisa ditebelin juga kak, pilih yang tebel. Sambil kakak ngajar, sambil ada warna-warnanya, sambil ada nuansa-nuansa api. Lalu kakak juga bisa ngajar-ngajar gambar-gambar ada ular. Waktu Musa pegang tongkat adik-adik, dipegang tongkatnya, oh warnanya bisa kita ganti kak, coklat. Zut, begitu dipegang 1, 2, 3, apa yang terjadi adik-adik? Bisa sambil gambar jadi ular, jadi lucu-lucuan kak. Kok ini malah kayak naga ya atau apa gitu. Itu bisa jadi gimmick dan jadi menyenangkan, dan anak-anak bisa ketawa dan jadi bisa interaktif dan seterusnya. Kakak bisa sambil tulis aplikasinya. Adik-adik, kalian harus berani. Kak Medi, gimana bisa berani? Supaya bisa berani, pertama kita harus percaya dulu sama Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup dan selalu menolong kita untuk kita membuat atau berbuat kebaikan dan seterusnya. Jadi sambil draw, kakak bisa interaktif juga, buka ruang untuk anak-anak sambil dia coret di situ. Coba gambar api, anak-anak ikutan gambar api, kasih warna merah. Bisa bikin games juga di situ, biar bisa interaktif kakak. Itu metode yang bisa digunakan whiteboard, dan saya akan tutup dengan metode terakhir kakak dengan snap kamera. Kakak bisa jadi misalnya tadi nih ya, pohon ini. Saya coba saya jadi pohon lagi. Tada. Waktu kita jadi pohon ini bisa keliling kemana-mana nih kak, dengan slide as virtual background. Yang terakhir, jadi waktu kita ngajar, kita bisa keliling ke slide-slide kita kakak. Sebentar saya cari dulu, ini dia kelas kecil tanda bagi Musa. Jadi ini saya udah berubah ya kak.
tadi tuh bisa gimmick, aku adalah kakak, adik aku semak-semak, lebih kurus soalnya. Terus dia kebakar, guys, teman-teman, adik-adik. Nah, ini dia. Itu adik aku. Kita bisa sambil pindah-pindahin diri kita, Kak ya, bisa dikecilin, bisa digedein sambil kita slide-nya maju, kita bisa kemana-mana, Kak. Wah, adik-adik, ini Musa nih. Ih, ini siapa ya? Binatang-binatang apa? Ada yang tahu nggak? Bisa interaktif juga. Jadi semua kreativitas ini, semua ide-ide ini bisa dikolaborasikan, kakak-kakak, interaktif, snap kamera, audio, visual, semua gimmick-gimmick yang ada bisa dimixkan semua untuk jadi gimmick. Lalu kakak bisa ngajar, kakak bisa pindah lagi. Ih, api coba kita pegang. Ih, panas nggak? Panas, tapi nggak kebakar, dan seterusnya. Wah, siapa yang di sini yang udah percaya? Siapa yang mau berani? Siapa yang mau melakukan kebaikan? Dan seterusnya. Tinggal kita geser. Takut ada ular, aku pindah. Gitu ya, Kak. Kita bisa pakai gimmick-gimmick itu untuk ngajar menggunakan slide as virtual background. Ini menarik sekali. Kalau ini video nggak bisa, video bisa putar terpisah atau share screen atau share desktop. Itu kakak-kakak untuk bagian tanda bagi Musa, berharap ini bisa menolong kita untuk kita bisa mengajar dengan baik kepada anak-anak. Jadi saya akan ulangi lagi kakak-kakak, nanti materi ini saya akan share kepada kakak-kakak. Jadi please kakak-kakak pakai pembukaan yang berbeda, lalu interaktif dengan anak-anak kita. Karena mereka butuh disapa namanya, disebut namanya, ditegur, dipuji. Sentuhan personal itu jauh lebih kuat, apalagi di masa-masa online. Lalu kakak-kakak boleh mulai mengajar dengan menggunakan virtual background, share screen, whiteboard seperti yang tadi, dan terakhir slide as virtual background. Semangat kakak-kakak, ngulik yang banyak, lalu diramu, dibikin poin-poin, lalu dengan slide ini, dengan materi yang tadi, dengan penjelasan dari Pendeta Santi, itu akan menolong kita kasih makanan terbaik buat anak-anak kita. Semangat, selamat melayani, Tuhan memberkati. Saya serahkan ke Pendeta Santi. Kak Hendra. Terima kasih Kak Medi untuk ide-ide yang sangat-sangat menarik nih ya untuk kita bisa sampaikan di kelas-kelas yang ada ya. Terima kasih kakak-kakak untuk waktu yang kita boleh pakai untuk mempersiapkan diri. Dan kita akan melanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Jumpa lagi dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu, sebuah program dari YKB bekerjasama dengan Bina Warga. Dan setelah kita mendengarkan pesan Alkitab yang akan disampaikan oleh Pendeta Santi, juga ide-ide di kelas Batita Balita oleh Kak Elizabeth, juga ide-ide di kelas kecil untuk 1 dan sampai dengan kelas 3 SD oleh Kak Medi. Kembali lagi nih, kita akan mendengarkan ide-ide menyampaikan pesan firman Tuhan dalam tema tanda bagi Musa di kelas besar, kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD, bersama lagi dengan Kak Medi. Langsung saja Kak Medi, silakan. Terima kasih Kak Hendra, terima kasih, senang sekali saya dapat kesempatan. Halo kakak-kakak, salam ketemu lagi bersama dengan saya senang banget. Anggap aja ini anak-anak. Hai guys, wah ada kelas 4, 5, 6, senang banget nih di sini. Tanda apa ini? Waduh, ada tanda ular. Tanda, coba aku berani nggak ya pegang ya, ularnya bayang, hampir digigit aku teman-teman. Aduh, dia lihat kamu, takutnya kamu digigit. Wah guys, tanda tentang ular
ada tuh kepada seorang tokoh di Alkitab, lalu kayak tanda itu nolong orang ini untuk dia mau dipakai Tuhan, untuk bisa dipakai Tuhan. Namanya dari M, ada yang tahu nggak? Coba di sini Dedek, Dedek lagi nggak ada kelas kecil di sini ya. Coba Jessica kamu sebut siapa kira-kira depannya M. Ngomong nih misalnya anak-anaknya ya, kakak-kakak ya. Medi misalnya. Bukan, Medi itu aku. Nah guys, kita mau lihat sama-sama tentang seorang yang dikasih tanda sama Tuhan. Tandanya ular gitu. Lalu kita bisa masuk ke kisah Alkitab, bawa anak-anak ke Keluaran pasal 4. Dan kakak-kakak selamat datang di sesi bagaimana kita mengajar untuk kelas besar. Opening seperti ini bisa kita gunakan menjadi gimmick. Kakak bisa pakai snap kamera, itu tadi saya pakai snap kamera. Lalu kakak-kakak bisa gunakan kostum, bisa pakai gimmick video filters gitu ya. Pakai apa saja yang bisa jadi tanda atau jadi gimmick untuk kita masuk ke cerita. Misalnya ini saya pakai video filters. Waduh, adik-adik, ada tanda pizza nih. Berarti aku lapar. Wah, kalau ada tanda pizza aku lapar. Kalau ada tanda gini apa ya artinya ya? Oh, berarti kita harus jaga kesehatan kalau seperti ini. Kalau ada tandanya gini, apa ya artinya ya adik-adik ya? Wah, ada tanda ini. Berarti tanda ini penting nih. Yuk kita lihat sama-sama ada apa dengan tanda ini. Bisa masuk ngajar juga ke kisah yang dimaksud. Jadi kakak-kakak berbagai angle, berbagai sisi yang kita bisa maksimalkan untuk mengajar. Ya kakak-kakak, sekarang kita akan masuk ke poin-poinnya. Sebentar saya matiin dulu maskernya ini. Kakak, kita akan masuk ke sesi selanjutnya mengenai bagaimana kita mengajar ke adik-adik kelas besar. Aplikasi pada kali ini jelas judulnya adalah tanda bagi Musa, kakak. Jadi tanda bagi Musa dari Keluaran 4. Lalu kemudian aplikasinya adalah penting banget nih kakak. Kita mau kasih tahu anak-anak kita supaya mereka bisa dipakai oleh Tuhan atau mau dipakai oleh Tuhan sama seperti Musa. Ya, itu jadi aplikasi kita. Lalu yang kedua aplikasinya adalah supaya mereka mau seperti Musa, bahwa Tuhan akan memberi kemampuan kepada mereka untuk mencoba sesuatu yang baru, untuk melakukan kebaikan dan seterusnya. Jadi arahnya ke situ, di mana mereka mau dipakai oleh Tuhan sama seperti Musa. Nah, kakak-kakak, berbagai metode ini tadi saya sudah contohin ya. Ini saya ganti dulu. Yang pertama kakak, kita harus berusaha untuk interaktif. Mau tidak mau kakak, justru interaktif akan menolong kita supaya kita makin makin kuat atau makin dekat, makin sentuhan personalnya tuh kuat. Itu maksud saya. Jadi ketika kita mengajar, apalagi kalau kita kenal baik anak-anaknya, kita sebut namanya, itu akan menolong kita dalam mengajar. Kakak-kakak, jadi catat baik-baik. Yang pertama interaktif, yang kedua kakak mulai pikirkan pembukaan yang berbeda, pembukaan yang kreatif. Bisa aja kakak langsung masuk sambil ketakutan misalnya. Aduh, kira-kira aku bisa nggak ya jadi berguna buat orang lain? Wah, berbagai gimmick kita bisa pakai kak. Masuk sambil nangis, masuk sambil apapun. Jadi perlu ngulik, perlu explore. Nah, sekarang kita masuk ke poin-poin pentingnya. Untuk kelas besar kakak-kakak, saya ambil beberapa poin gitu ya. Jadi kalau beberapa hal yang sebelumnya juga saya pernah share, metodenya nggak beda jauh. Kita bisa pakai virtual background kita bisa ganti-ganti. Dan di sini saya sudah kumpulin gambar-gambar yang saya ambil dari Sabda kakak, dan banyak juga gambar-gambar yang kita bisa ambil dari berbagai sumber gitu ya. Ini saya pakai Sabda karena sangat komplit urutan ceritanya. Kita bisa pakai virtual background. Dan saya mengusul kakak untuk waktu kakak ngajar apalagi kelas besar, kasih background kak. Itu akan jauh lebih hidup. Saya kasih contoh ya. Ketika saya share audio lalu saya kasih background yang lebih seru nih, yang lebih tegang nih buat anak-anak. Misalnya saya kasih background ini deh biar lebih tegang. Coba. Jadi kalau kakak download dari YouTube gitu ya, diketik tense atau set background atau apa saja, itu banyak macam-macam suara atau background kakak. Ini saya coba share, ini dia. Ini musik tegang kakak. Jadi waktu kita ngajar, wah adik-adik, ini satu kali Musa lagi ketemu Tuhan. Wah, terus Tuhan berfirman kepada dia.
Musa, Musa, Musa. Apa yang ada di tangan kamu, Musa? Jadi waktu kita ngajar kan, ketika kasih background itu sangat-sangat hidup. Sambil kita ganti. Musa ketakutan adik-adik. Tuh, yang di tangan dia ada apa? Coba kita lihat. Wah, ada tongkat nih. Ada tongkat, guys. Lalu apa yang terjadi? Coba kita lihat. Ketika dia sedang memegang tongkat itu, Tuhan bilang, pegang tongkat itu. Ini adalah tanda, dan seterusnya kita ngajar. Wah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Oh, ada apa di situ? Aku takut. Ada ular, guys. Jadi sambil kita ngajar, kita berdiri, kita bisa pakai gimmick-gimmick apapun ya kakak ya. Sambil kita ganti-ganti. Jadi background itu akan menolong menambah suasana jadi lebih seru, apalagi kelas besar. Jadi itu untuk virtual background kakak-kakak, dan seterusnya banyak banget gambar-gambar di sini kakak-kakak. Jadi semua gambar ini nanti juga akan kami kasih kepada kakak-kakak, menolong untuk kakak-kakak ngulik-ngulik lagi, cari-cari lagi, dan akan menambah keseruan ketika kakak mengajar. Oke, saya lanjut ya kakak-kakak di poin selanjutnya. Kalau tadi sudah virtual background, nah ini saya mau share nih rada panjang karena saya udah siapin juga materinya lumayan panjang nih kakak-kakak. Bagaimana kita bisa men-sharekan dengan menggunakan PowerPoint, lalu kakak-kakak bikin tematik ya, warnanya misalnya hijau-hijau semua biar nggak bingung. Lalu jangan lupa ditaruh aplikasinya. Saya pakai logo sekali lagi untuk mempermudah. Saya pakai sign juga, pakai tanda juga untuk anak-anak ingat. Jadi ini ada tanda oke, centang, mereka bisa, atau oke, dipakai sama Tuhan. Bukannya enggak, ada tanda silang di sini. Lalu Tuhan akan memberi kemampuan, kekuatan. Kayak ini gambar wifi, semakin penuh semakin kuat, semakin bisa dipakai. Kalau ini gambar turn off gitu ya, mati. Jadi kalau jangan yang mati, kita pilih yang ada kekuatan, ada kemampuan, dan itu dari Tuhan. Nah, kita bisa kaitkan hal tersebut kakak-kakak. Jadi taruh gambar, lalu kasih back sound, semoga terdengar. Lalu kita bisa sambil cerita kakak, storytellingnya kalau bisa benar-benar yang harus maksimal kak. Katanya memang kalau melayani anak-anak urat malunya harus putus ya, muka tebal hati suci. Jadi ekspresi ngajar adik-adik. Musa adalah seorang yang sering mengembalakan domba, dan seterusnya ya. Coba kita play. Ya, sambil kakak cerita, ada api. Saya kasih suara api di sini kakak-kakak, kalau terdengar ya. Saya pakai efek suara terbakar. Jadi untuk menambah suasana. Sambil kakak ngajar dari Keluaran 4. Wah, adik-adik, dia melepaskan kainnya. Wah, kira-kira bisa nggak ya Musa ini dipakai sama Tuhan? Kita lihat nih, bisa nggak ya Musa dia dikasih kemampuan sama Tuhan, padahal kan dia nggak bisa ngomong, dan seterusnya. Wah, adik-adik, kalau Musa bisa dipakai sama Tuhan, kamu pun akan dipakai. Aplikasinya jadi masuk kakak-kakak. Kita harus menghindari aplikasi di ending cerita. Jadi sisipkan aplikasi di setiap babak per babak supaya smooth, dan tanpa sadar pun anak udah langsung, oh iya dia dapat poinnya. Jadi benang merahnya harus jelas. Bisa dipakai sama Tuhan, nanti Tuhan akan memberi kemampuan. Lalu kita kasih efek yang agak tegang, begitu ceritanya klimaks. Ya, ini saya kasih musik yang mulai agak tegang sambil kakak cerita. Contoh misalnya, tapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, dan seterusnya. Jadi lagi kita ngajar tuh akhirnya seru. Nah, ini kita kasih backsound lagi kakak-kakak. Karena tongkatnya berubah jadi ular, dia jadi takut, lari. Kita bisa lari dari Zoom, kita balik lagi. Jadi benar-benar jadi hidup kakak ketika kita mengajar ya. Lalu air jadi darah, lalu aplikasi lagi. Nah kakak, saya selalu bilang bahwa dalam kita ngajar kelas, secara khusus kelas besar gitu ya, mainin banyak video-video yang oke. Ini saya mau tunjukin satu video yang aplikatif. Jadi videonya udah langsung ke poin aplikasinya, supaya anak mau, dia merasa oke, dia percaya, dia yakin bahwa Tuhan bisa pakai dia. Dia benar-benar serahin kepercayaan dia kepada Tuhan. Ya, oke, aku bisa dipakai oleh Tuhan. Cuman aku mau apa enggak, kan gitu. Nah, kita cari video, ada video tentang ada anak yang dia mau apa enggak nih. Dia lagi, wah adik-adik, satu kali ada satu anak di pinggir batu gitu. Terus dia minta tolong sama Tuhan. Kira-kira Tuhan mau
dengar doa dia nggak ya? Tuhan bisa menjawab nggak ya? Tuhan bisa kasih kemampuan nggak ya? Waktu dia bilang God, God, Tuhan, Tuhan, dia minta tolong sama Tuhan, adik-adik. Help me, Tuhan tolong aku. Tuhan udah kasih kemampuan sama dia. Tuhan jawab doa dia. Tapi kan kuncinya di anaknya. Dia mau apa tidak? Sambil kita ngomong gitu ya kakak sambil video jalan. Jadi adik-adik, kalian mau nggak dipakai sama Tuhan? Kalian mau nggak dikasih kemampuan sama Tuhan? Yo, yang mau kasih reaction di Zoom, kasih jempol, dan seterusnya. Tiba-tiba apa yang terjadi kepada anak ini? Tuhan bilang sama dia, adik-adik. Apa Tuhan bilang sama dia? Kita lihat apa kata Tuhan kepada dia. 1, 2, 3, jump. Tuhan bilang lompat, ayo lompat. Hah, dia mau apa enggak nih? Tuhan udah kasih arahan kepada dia. Ayo jump, lompat. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Kakak bisa sambil video jalan, sambil ngomong gitu ya kakak ya. What? Lompat? Di sini pentingnya kakak respon dari anak-anak. Kalau mereka mau nggak dipakai sama Tuhan, mereka harus nurut, taat, atau mau menyerahkan hidup untuk dipakai sama Tuhan. Sama seperti Musa dan seterusnya. Jadi video ini menolong imajinasi anak-anak. Dia bilang, I know myself. Nanti kalau aku loncat apa yang terjadi kepada aku? Banyak komplain. Tapi batunya mulai mendekati adik-adik, udah mau jatuh. Dia harus ngapain ya? Gitu ya. Apa yang harus aku lakukan? Mulai deket. Ada audionya kak ya, jadi hidup. Itu Tuhan bilang jump, lompat. Di akhirnya lompat adik-adik. Dia memberanikan diri, dia lompat. I told you, aku kan udah bilang Tuhan. Padahal Tuhan yang lebih tahu yang terbaik sama dia. Ternyata bisa kan ketika dikasih kemampuan. Apa yang terjadi adik-adik? Ternyata dia selamat, aman, tidak terjadi apa-apa. Gitu ya kakak ya. Jadi ada banyak sekali video-video yang bisa kita gunakan. Ini ada satu video juga tentang anak-anak yang dia lari dari Tuhan, lalu dia kembali kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan memberi kekuatan kepada dia dan kemampuan. Nah kakak untuk video-video seperti ini kakak boleh ngulik di YouTube. Nanti saya akan tunjukin. Ini dia kak, saya sudah. Kakak boleh buka di YouTube, cari video tulisannya Dong Haeng tulisannya gitu kak ya. Ada banyak sekali video-video animasi yang menolong untuk anak-anak memahami tentang kisah-kisah di Alkitab. Banyak sekali. Ini buatan Korea dan bagus-bagus. Kakak tinggal ngulik ini Dong Haeng namanya, dan tinggal dicari sesuai dengan kebutuhan. Dan cari ini video-video yang langsung ke aplikasinya kakak. Jadi selain cerita Alkitab, kita point di aplikasi yang kita mau share. Oke, itu tentang share screen kakak. Lalu poin-poin selanjutnya, saya udah mau di poin-poin terakhir kakak. Jadi setelah kakak mengajar dengan share screen, kakak juga bisa menggunakan whiteboard di slide-nya gitu ya. Jadi lagi di slide kakak bisa sambil coret-coret. Dan terakhir kakak bisa juga menggunakan slide as virtual background, dimana kakak bisa keliling dari slide per slide sambil ngajar, slide per slide sambil ngajar. Dan kakak coba gunakan pakai snap kamera kak. Snap kamera itu akan membuat kita jadi berubah-berubah. Contoh nih ya, contoh aplikasi misalnya anak nggak mau dipakai Tuhan, terlalu sibuk main game misalnya, atau terlalu banyak tiduran, atau terlalu fokus ke duit aja misalnya gitu ya. Contoh kak ya, aku search money di snap kamera, lalu muncul ini kak, kepala aku jadi penuh uang misalnya gini ya kak. Kakak boleh lihat, aku coba kembali ke gambar ini, lalu aku sebentar kakak ini saya sudah berubah jadi kepalanya uang. Terus waktu saya jadi misalnya ini nih ya, kepala aku jadi uang gini kak. Waktu kita slide as virtual background kak, itu kita akan muncul dengan gaya kita yang ada di snap kamera. Dan ini akan menolong untuk jadi gimmick-gimmick kak. Coba kelas besar, tanda bagi Musa, ini dia. Sedang on proses kakak. Jadi gimmick-gimmick ini tuh lucu dan anak-anak senang. Dan cari yang relate dengan apa yang kita mau ceritakan. Kayak tadi ular, pohon, dan seterusnya. Nih kak, kepala aku muncul kak.
Jadi gimmick-gimmick ini bisa berubah-berubah dan ini bisa digunakan. Jadi kakak mau jadi kambing, mau jadi rumput, mau jadi kayak tadi ular tuh kak bisa nih. Misalnya aku jadi ular, terus aku masuk ke nih ularnya ada kan. Kita masuk ke kisah yang ada ularnya. Ini nih, dia jadi ular di sini sebentar. Nah ini nih ular nih. Kita bisa jadi masukin tuh. Wah ada ular sama ular nih adik-adik. Jadi bisa jadi gimmick kakak-kakak. Ya, atau kalau masuk ke misalnya yang air jadi darah, di selanjutnya tuh ada air jadi darah. Nah kita bisa cari di snap kamera darah, blood ya. Coba kita tes langsung kakak-kakak. Jadi kakak-kakak bisa langsung gunakan dan itu bisa jadi gimmick. Jadi memang kakak-kakak harus pilih dulu, ditentukan dulu, latihan dulu dan seterusnya. Coba ini saya lagi cari, ada nih kak contoh nih. Saya udah dapat, saya pilih yang blood, lalu saya klik sedang proses. Jadi begitu dia jadi, nah ini contoh tuh, waduh darahnya ini kena kepala Kak Meidi nih. Wah ini darah ini jadi salah, darah ini juga jadi tanda mana tadi? Ini darah ini juga jadi tanda waktu Tuhan berbicara kepada Musa. Akhirnya Musa jadi berani dan seterusnya. Jadi kita bisa pakai gimmick-gimmick ini kakak-kakak. Jadi please banyak explore, banyak ngulik kakak-kakak, karena kita akan temukan banyak hal yang kita bisa gunakan untuk mendukung bagaimana kita mengajar, khususnya cerita tanda bagi Musa, dan berdoa supaya firman Tuhan yang kita sampaikan itu akan nyampe dan anak-anak akan berubah lewat firman Tuhan dan Roh Kudus akan pakai kita. Itu dari saya kakak-kakak. Jadi semangat ngulik, semua sudah ada di sekitar kita, tinggal kakak mau niat mencari dan jadi alat pendukung untuk kita mengajar secara khusus tanda bagi Musa ini. Bahkan firman Tuhan ini berlaku juga buat kita kak. Tuhan bisa kasih kemampuan buat kita. Kita percaya kita pasti bisa bersama dengan Tuhan. Semangat kakak-kakak. Terima kasih Kak Medi, wah luar biasa nih. Kak Santi nih pasti juga pengen ngajar sekolah minggu lagi nih pasti nih. Ide-idenya banyak banget ya, seru banget. Tapi Terima mesti kasih. kursus nih sama Kak Medi kalau saya. Iya nih. Saya belajar. Terima kasih nih. Kak Medi, Kak Elizabeth, Kak Santi untuk apa-apa yang sudah disampaikan, pesan-pesan firman Tuhan yang kita akan sampaikan dalam tema tanda bagi Musa berbasis pada kisah tentang Musa tentunya dalam Keluaran 4 ayat 1 sampai dengan 17. Kakak-kakak para pegiat anak di seluruh Indonesia, demikianlah acara persiapan guru sekolah minggu yang kita lakukan pada saat ini, dan kita akan berjumpa lagi minggu depan dalam kelas persiapan untuk bahan selanjutnya, dan akan hadir para pegiat anak yang juga akan berbagi ide-ide yang luar biasa sehingga kelas kita boleh semakin semarak dan firman Tuhan bisa diperkenalkan kepada anak-anak dengan semakin luar biasa. Mari kita menutup acara kita berdoa. Izinkan saya untuk menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan menghadirkan kakak-kakak yang berbagi ide, baik dalam pesan firman Tuhan maupun juga ide-ide bagaimana kami menyampaikannya kepada anak-anak sesuai dengan kategori usia. Kami berharap setiap kami yang akan melayani, diberkati Tuhan, dilayakan, bahkan juga melalui kami, anak-anak boleh mengenal Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih untuk Kak Elizabeth, Pendeta Santi, dan juga Kak Medi untuk apa yang sudah mereka bagikan. Kami bersyukur dalam Kristus. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak semua, Tuhan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.